Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirman apalah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan 12 yang berbunyi, "Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah berdoa bagi teman seiman agar hidup sesuai panggilan Tuhan. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah suatu contoh tentang apa yang diperbuat dan diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa dia selalu mendoakan jemaat Tesalonika ini supaya Tuhan melayakkan mereka menjadi dan sebagai pribadi atau keluarga yang tidak hanya sebagai pendengar tetapi juga adalah sebagai pelaku firman Tuhan, selalu berbuat baik dan menjadi saksi Injil Kristus, agar nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan oleh semua orang. Untuk itu Rasul Paulus juga menasihati mereka agar saling mendoakan supaya semua jemaat maupun umat Kristen Tesalonika menjadi layak dalam panggilan Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Dengan saling mendoakan berarti yang berdoa maupun yang didoakan senantiasa mengundang pertolongan maupun bimbingan Roh Kudus di hati seluruh pribadi orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, untuk bisa dan dapat hidup dalam kasih Kristus, sama-sama mau bertumbuh dan berkembang di dalam imannya untuk hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus di dalam diri umatnya, sehingga semua orang dimampukan hidup sebagai saksi-saksi Kristus di dalam mengabarkan berita keselamatan yang dinyatakan di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus itu. Sesungguhnya nas renungan firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus agar selalu sadar di dalam memohon bimbingan Roh Kudus, agar mau mencontoh meneladani Rasul Paulus untuk mulai saling mendoakan di dalam kehidupan setiap harinya. Ya, di dalam hidup rumah tangga kita, terus antar sesama saudara, sesama kerabat, sesama warga umat beriman percaya kepada Kristus, dari denominasi gereja manapun juga, sesama umat milik Kristus ini, baik yang dekat maupun yang jauh, hendaknya kita juga dapat saling menguatkan, saling menolong supaya mampu menjadi pelaku dari firman Tuhan itu sekaligus, yang tidak hanya mau membaca, mendengar, maupun menyaksikan dalam arti mengkhotbahkan, menceritakan, tetapi sekaligus boleh menjadi saksi Kristus dalam seluruh aspek hidup kita umat milik Tuhan Yesus Kristus ini. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis pada Efesus 6 ayat 17 dan 18 ini. "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami agar kami boleh saling mendoakan,
sebagai sesama teman seiman di dalam boleh beriman percaya hanya kepada Kristus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup untuk sampai kelak bukan saja pada kehidupan kami yang berhenti di dunia ini, tetapi akan sampai kepada kehidupan yang kekal di surga sebagaimana yang Tuhan telah sediakan, yang sungguh-sungguh harus kami senantiasa berlakukan dalam hidup ini dari hari ke hari, selagi juga Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk menikmati hidup di dunia ini. Oleh sebab itu Bapa, kami tetap percayakan sepenuhnya campur tangan Roh Kudus melalui hati, akal, pikiran, dan perasaan hidup kami ini, untuk senantiasa kami sadari bahwa hati kami ini adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus yang dapat mengendalikan seluruh aspek dari kehidupan kami, dari karakter, sifat, sampai kepada penyataan dari semua karakter sifat kami itu melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami, kiranya dapat mencerminkan apa yang menjadi perkenan Tuhan, supaya kami menyadari betul bahwa hidup kami bukanlah untuk diri kami sendiri. Tuhan sudah memberi dirimu untuk memberi suatu kehidupan baru setelah kami boleh meninggalkan kuasa dosa, kuasa kematian kekal. Dengan kebangkitan-Mu itu, Tuhan sudah menyediakan tempat di surga bagi kami kelak ketika kami boleh hidup dari sejak di dunia ini, menjadi pelaku dari apa yang menjadi perintah agung-Mu, apa yang menjadi kehendak kebenaran firman-Mu itu, sehingga kami boleh bersama-sama kelak sampai kepada kehidupan yang kekal di surga. Sekarang ya Bapa, kami hendak serahkan seluruh pergumulan, persoalan maupun yang menjadi hal yang seringkali dapat menghambat akan adanya pemberitaan Injil-Mu itu, supaya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan sambil bekerja, sambil berprofesi, kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan untuk memenangkan banyak orang percaya kepada Kristus. Sampunlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan Bapa. Kami hanya bermohon, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.